Selamat datang di materi analisis instrumen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang spektroskopi inframerah, di mana pada materi ini kita akan belajar tentang inframerah dekat, inframerah jauh, dan inframerah. Nah, untuk yang kita pelajari adalah prinsip dasar analisis dengan spektrofotometri inframerah. Lalu ada desain instrumen, mekanisme kerja, dan fungsi part dalam spektrofotometer inframerah. Lalu kita akan mempelajari aksesoris yang dapat digunakan dalam spektrofotometer inframerah. Nantinya ini akan menggantikan inframerah yang menggunakan pelat KBR. Lalu selanjutnya ada kualifikasi kinerja dari inframerah. Lalu setelah itu kita akan belajar bagaimana cara untuk menetapkan suatu kadar dengan menggunakan spektrofotometer inframerah. Yang jelas di sini kita menggunakan metode multiple linear regresi. Teknik yang dipakai adalah clustering dengan PCA atau Principal Common Analysis, lalu kalibrasi multivariat, dan teknik part least square dan Principal Component Regression. Ini untuk teknik prediksi yang akan kita gunakan. Jadi ada PLS, ada PCR. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang spektrofotometer inframerah, di sini ada berbagai macam lampu di mana lampu tersebut akan berpengaruh pada jenis cahaya atau radiasi elektromagnetik yang digunakan. Nah, untuk lampu argon itu memiliki panjang gelombang 100 sampai 160 nanometer. Di sini biasanya digunakan untuk sinar UV yang bagian bawah atau UVC. Lalu ada tungsten. Tungsten itu panjang gelombangnya ada di 350 sampai 800 nanometer, di mana lampu ini berada di pada panjang gelombang visible. Lalu ada lampu D2 atau deuterium, di mana panjang gelombangnya adalah 160 sampai 360 nanometer. Nah, ini merupakan daerah UV. Lalu ada lampu yang paling powerful yaitu lampu xenon, di mana pada lampu xenon tersebut dia bisa memberikan panjang gelombang 200 sampai 900 nanometer. Nah, untuk spektrofotometer UV vis di sini kita menggunakan untuk yang umum digunakan adalah kombinasi lampu antara deuterium dan tungsten, atau cukup hanya satu lampu saja yaitu lampu xenon. Nah, untuk daerah tungsten sendiri dia pada dasarnya bisa untuk sampai daerah sinar inframerah yang dekat atau near UV. Untuk daerah sinar inframerah dekat itu berada di antara 10 sampai 14.000 per cm dari spektrum elektromagnetik. Dari sinar UV dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada UV dekat, UV menengah, dan UV jauh. Di mana untuk UV dekat itu berada pada daerah 14.000 sampai 4.000 cm per cm. Lalu ada lampu dengan daerah mid IR yang berada pada daerah 4000 sampai 400 nanometer. Lalu ada inframerah jauh yang
Ukurannya ada pada 400 sampai 4 per sentimeter. Nah, untuk spektrum inframerah sendiri, dia mempunyai sifat karakteristik tertentu. Jadi, apabila senyawa tersebut memiliki kemungkinan senyawa tersebut memiliki kemiripan itu sangat kecil karena spektrum IR itu memiliki sifat dan karakteristik yang sangat spesifik untuk senyawa-senyawa tertentu, apalagi dalam campuran. Nah, untuk metode ini biasanya merupakan suatu metode dengan mengamati interaksi antara molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada panjang gelombang 13.000 sampai 10 per sentimeter. Umumnya digunakan pada penelitian dan industri. Kalau digunakan pada penelitian, biasanya kita gunakan untuk menentukan gugus fungsi dari senyawa tersebut, atau dengan pendekatan yang baru kita juga bisa mengukur adanya suatu campuran dari senyawa tersebut. Lalu pada industri biasanya digunakan untuk penentuan kemurnian suatu zat. Biasanya kita samakan antara spektrum IR-nya dengan yang produk yang diperoleh dari vendor. Biasanya vendor itu memberikan spektrum UV dan kita samakan dengan hasil dari spektrum pengukurannya. Lalu kita overlay. Kalau misalkan menggunakan program, nanti kita bisa menghitung kemiripan faktornya atau match faktornya ada berapa. Nah, untuk selanjutnya, untuk teknik yang digunakan ada dua, yaitu teknik absorpsi dan reflektan, di mana untuk teknik absorpsi berdasarkan hukum Lambert-Beer dan yang reflektan menggunakan hukum Kubel-Kamang. Untuk kalian nanti dipelajari lagi tentang Kubel-Kamang dan Lambert-Beer. Nah, untuk jenis inframerah sendiri itu alatnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada dispersive instrument, ada FTIR atau Fourier transform inframerah, dan juga ada non dispersive instrument. Dimana kalau yang dispersive instrument itu menggunakan dengan satu monokromator, biasanya digunakan pada daerah IR yang menengah. Dan spektra yang digunakan bisa digunakan untuk kuantitatif, selain kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk FTIR atau Fourier transform inframerah, yaitu senyawa metode ini atau alat ini banyak sekali digunakan dan diaplikasikan karena dapat mendeteksi pada panjang gelombang yang jauh dan panjang gelombang yang dekat. Lalu ada non dispersive instrument, yaitu dengan menggunakan filter pada pemisahan panjang gelombangnya, dan kita menggunakan gas untuk mengabsorpsi kita menggunakan filter untuk mengambil satu panjang gelombang, atau kita menggunakan gas yang dimana pada sistem tersebut bisa mendeteksi suatu gas dengan hasil yang spesifik. Nah, untuk apabila ada radiasi elektromagnetik, biasanya radiasi elektromagnetik di sini yang pada panjang gelombang inframerah apabila mengenai suatu molekul maka akan terjadi berbagai macam stretching atau gerakan dari molekul tersebut.
untuk teorinya kalian sudah dipelajari di analisis farmasi. Di sini saya hanya akan mengulas secara singkat saja. Jadi ada spring force itu seperti jadi lalu ada stretching, ada bending, lalu ada scissoring, rocking, outplane, twist plane, dan sebagainya. Lalu ada asimetrik, ada simetris, ada in plane bending, ada out of plane bending, ada twisting, ada in plane twisting, ada out plane rocking, dan sebagainya. Nah, untuk instrumen tersebut biasanya kita menggunakan desain instrumen dari dispersif inframerah adalah seperti gambar di atas ini, di mana di sini ada suatu sumber cahaya dari elektromagnetik di sini, lalu dilewatkan pada suatu referen dan diterapkan dengan suatu sampel. Nah, nantinya sampel tersebut dan referen tersebut akan saling bertemu. Apabila dia memiliki panjang gelombang yang sama, maka akan menjadi 2 kali amplitudonya. Lalu setelah panjang gelombangnya sama, nanti akan diteruskan. Di sini ada grating, di mana grating merupakan monokromator. Nantinya monokromator tersebut akan menyinkronkan dengan bentukan spektra. Nantinya akan dilewatkan melalui suatu transducer. Nanti transducernya tersebut akan menjadi prelamp. Nah, nantinya hasilnya tersebut akan masuk ke amplifier, dan setelah masuk ke amplifier masuk ke detektor. Ini gini ya. Nah, untuk sumber dari cahaya sinar inframerah sendiri itu ada berbagai macam lampu. Yang pertama ada lampu nurse glower, di mana dia terdiri dari oksida, suatu root oksida yang memiliki suhu kurang lebih 1500 Kelvin. Nah, untuk lampu ini dia bisa menghasilkan panjang gelombang antara 1 sampai 50 mikrometer, di mana hal itu masuk di daerah antara antara spektrofotometer menengah sampai jauh. Untuk globar ini hampir sama dengan nurse glower pada daerah menengah sampai jauh. Nah, untuk yang filamen lampu, dia bisa memberikan memberikan sinyal atau memberikan radiasi elektromagnetik pada daerah 0,78 sampai 2,5 mikrometer, di mana pada daerah UV dekat. Lalu ada lampu Hg Mercury Arc Lamp, di mana yang dihasilkan berupa plasma. Nantinya akan menghasilkan panjang gelombang 50 sampai 300 mikrometer dan masuk pada daerah UV jauh. Untuk laser, untuk CO2 laser, dia akan menghasilkan simulation emission pada panjang gelombang 9 sampai 11 mikrometer. Nah, dari lampu tersebut yang paling bisa digunakan adalah pada yang bisa mencakupi semuanya adalah menggunakan nurse glower dan globar, di mana respon tersebut bisa untuk daerah UV menengah sampai UV jauh. Nah, tetapi nanti kita
Kalau misalkan kita membeli spektrofotometer inframerah, kita sesuaikan dulu tujuan dan fungsinya alat tersebut untuk menganalisis apa. Nah, untuk selanjutnya, untuk jenis detektornya atau transducernya itu ada berbagai macam. Yang pertama berupa termokopel. Di sini berupa termokopel, ada bolometer, ada piroelektrik, ada fotokondaksing. Di mana untuk termokopel sendiri adalah yang paling murah, paling lambat, dan paling tidak sensitif karena dia menggunakan respon dari panas. Lalu ada bolometer di mana ada NIPT resistance thermistor. Dia yang paling sensitif yaitu kurang lebih dari 400 per cm. Lalu ada piroelektrik di mana terjadi triglycerin sulfat piezoelektrik material. Nah, untuk metode ini sangat baik pada inframerah menengah. Lalu ada photoconducting di mana terdapat PB, CDS, PB, SE untuk detektornya tersebut. Dia cepat dan sensitif untuk daerah UV dekat. Nah, untuk sistem dari optikalnya biasanya di sini kalau misalkan detektornya kita menggunakan termokopel di sini ada sumber cahaya, lalu kita pantulkan di sini. M itu adalah merupakan mirror. Nah, di mana untuk reflection grating itu yang ada di daerah sini. Grating itu yang untuk memilih ini monokromatornya M. Untuk monokromator tersebut biasanya terdiri dari senyawa plastik. Nah, biasanya senyawa tersebut memiliki jarak yang cukup lebar, yaitu kurang lebih 120 groove per meter kubik, untuk mengurangi adanya overlapping antara radiasi yang lain. Lalu di sini kita menggunakan kaca. Kaca yang digunakan bukan lensa untuk memfokuskan suatu radiasi, tetapi biasanya berupa dari material gelas Pyrex atau material yang lain yang memiliki koefisien koefisien ekspansi apabila ada panas dengan nilai yang sangat kecil sekali. Jadi di sana ukurannya sangat stabil. Nah, lalu di bagian atasnya kita coating atau kita lapisi dengan berbagai macam logam. Biasanya bisa digunakan aluminium, Ag atau Au. Nah, untuk instrumen inframerah sendiri ada 3, yaitu ada spektrofotometer dispersif atau spektrofotometer inframerah. Lalu ada FTIR, Fourier transform inframerah. Lalu ada spektrofotometer atau filter fotometer. Nah, untuk spektrofotometer dispersif adalah instrumen yang hampir sama dengan spektrofotometer double beam. Perbedaannya terletak pada kompartemen sel yang berhubungan dengan monokromator, di mana untuk spektro UV sel terletak antara monokromator dengan detektor untuk mencegah dekomposisi kimia. Sedangkan untuk inframerah tersebut digunakan untuk detektor untuk mencegah dekomposisi secara fotokimia karena ada cahaya sumber UV inframerah yang sangat kuat.
Untuk radiasi inframerah tidak akan menimbulkan energi yang cukup untuk dekomposisi sehingga kompartemen selnya diletakkan antara sel dan monokromator. Jadi kalau misalkan yang spektrofotometer UV vis itu monokromatornya terletak pada lokasi kompartemen sel yang berhubungan dengan monokromator. Kalau misalkan yang spektrofotometer dispersif ini kompartemennya diletakkan di antara sumber sel dan monokromator. Nah, untuk Fourier transform inframerah atau FTIR ini memberikan keuntungan sensitivitas yang tinggi, resolusi yang baik, kecepatan pengukuran, serta akuisisi data yang cukup bagus. Di samping itu, untuk FTIR sendiri memiliki kelebihan karena merupakan menggunakan sistem Fourier transform inframerah di mana ada tambahan instrumen di sana sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi karena membutuhkan komputer untuk mengolah data yang dihasilkan. Nah, untuk perbedaan antara FTIR dan spektrofotometer dispersif terletak pada monokromatornya. Untuk spektrofotometer dispersif yang klasik memiliki celah yang kecil untuk jalan keluar dan masuknya sinar sehingga membatasi panjang gelombang radiasi yang mencapai ke detektor. Ini merupakan spektrofotometer dispersif klasik. Kalau misalkan spektrofotometer Fourier transform inframerah tidak mengukur satu demi satu panjang gelombang tersebut, melainkan dapat mengukur intensitas antara transmitan pada panjang gelombang dengan secara simulan atau bersamaan. Nah, pada spektrofotometer inframerah, monokromator sendiri digantikan dengan nama alat interferometer. Oleh sebab itu namanya ada Fourier transform inframerah karena monokromatornya kita gantikan dengan interferometer. Nah, interferometer sendiri membuat spektrofotometer tersebut bisa mengukur semua frekuensi optik secara serempak dan dapat mengatur intensitas dari setiap frekuensi tersebut berupa setiap frekuensi tunggal dan sinyal sebelum masuk ke detektor. Lalu untuk filler fotometer, spektrofotometer ini biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif dan kontaminasi udara dan air. Untuk alat ini sering diaplikasikan pada analisis kualitas kontrol, konsentrasi polusi udara, misalnya karbon dioksida, nitrobensin, dan asam cyanida. Untuk yang di atas ini adalah yang di kiri di sini ini untuk yang dispersif, yang ini dispersif, dan yang di sini merupakan ini ada interferometer, berarti ini adalah FTIR. Untuk instrumennya lebih simpel FTIR, tetapi karena memerlukan komputer untuk menganalisis data tersebut. Nah, untuk preparasi sampel ini apabila kita masih menggunakan sel, yaitu berupa senyawa ionik, biasanya kita gunakan KBr atau NaCl. Yang sering digunakan di sini adalah KBr karena untuk NaCl sendiri jarang digunakan karena sangat higroskopis. Caranya adalah dengan untuk sampel cair itu dengan menggunakan nit, yaitu dijepit antara dua cakram KBr atau NaCl. Untuk sampel padat digunakan pelet KBr, digerus dan dikempa bersama KBr. Untuk senyawa mujolmul atau yang berisi ini digerus dengan lemak atau minyak mineral kemudian dijepit antar cakram antara kedua garam tersebut. Untuk larutan biasanya di dalam
karbon tetraklorida. Nah, ini adalah untuk pembuatan pelet KBR di mana alatnya sangat sederhana seperti ini. Terus setelah itu kita masukkan dari bahannya tersebut, lalu kita alatnya seperti ini. Setelah seperti ini kita keluarkan dulu skrupnya yang ada di sini. Lalu kita masukkan sampel yang akan kita uji yang sudah digerus dengan KBR. Lalu setelah digerus dengan KBR kita putar sampai kita tekan dan membentuk suatu kristal. Nah, nanti kristalnya tersebut yang akan kita uji. Atau kita bisa menggunakan alat gempa elektronik seperti ini. Alat gempa hidrolik, ini. Jadi kalau misalkan jadi kita campur dulu di luar antara sampel dengan KBR, lalu kita masukkan di sini, lalu kita gempa. Nah, untuk menggunakan ini alatnya yang digunakan apabila kita menggunakan alat pengempa. Jadi kita campur dulu dalam mortir dan stamper, lalu kita taruh di sini. Setelah kita taruh di sini, kita gempa di sini. Ini alatnya yang ada di atas ini. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat di sini ada kristal. Dari di sini yang digunakan adalah cakram NaCl. Nah, bagaimana kalau misalkan yang modern? Untuk yang modern kita gunakan namanya ATR. Jadi kalau kita menggunakan ATR kita tidak perlu lagi mengempa. ATR adalah Attenuated Total Reflectance, di mana alat ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari FTIR sehingga tidak memerlukan preparasi sampel non-destruktif dan dapat meningkatkan reprodusibilitas antar pengukuran sampel tersebut dan meminimalisir variasi antara spektra. Nah, prinsipnya adalah apabila di sini ada suatu radiasi elektromagnetik dan di sini ada suatu sampel, nanti sampelnya tersebut radiasinya akan masuk. Lalu setelah itu di sini ada internal reflection kristal. Nah, nanti internal reflection kristal tersebut akan mengembalikan ke detektor. Ini seperti ini apabila di sini ada sinar inframerah, lalu di sini mengenai sampel, lalu setelah itu dipantulkan lagi ke kristal ATR, lalu dimasukkan lagi, lalu setelah itu dilanjutkan ke detektor. Nah, untuk bahan dari ATR sendiri biasanya berupa berlian. Nah, untuk berliannya di sini yang digunakan ada berbagai macam. Yang pertama adalah amtir, lalu ada diamond KRS5, ada diamond ZNSE, ini berlian. Kita bisa gunakan GE, SIZNE, SI atau SZNSE. Nah, untuk spesifikasinya yang memiliki kekerasan yang paling tinggi adalah pada berlian, di mana untuk KRS5 itu bagus digunakan untuk daerah spektra yang menengah. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan sampel yang dengan sifat asam atau basa, itu menggunakan diamond ZNSE. Untuk spesifikasinya bisa Anda lihat pada panjang gelombang pada daerah di samping ini. Lalu untuk near inframerah dekat, yaitu suatu metode analisis yang bisa digunakan daerah inframerahnya terletak pada daerah middle infrared. Ada di antara daerah inframerah, ada daerah sinyal cahaya UV tampak dan pada daerah inframerah menengah dengan spektrum panjang gelombang elektromagnetik. Menurut FI3, elektromagnetiknya terletak pada panjang gelombang
780 sampai 2500. Nah, menurut FI 6 juga seperti itu karena di sini tetap. Nah, kalau misalkan menurut Jorgensen, dia mengatakan bahwa panjang gelombangnya terletak pada 12821 sampai 4000 per centimeter kubik. Nah, untuk prinsipnya di mana apabila ada vibrasi molekul yang saling berkorespondensi dengan senyawa dengan panjang gelombang tersebut pada daerah inframerah dekat, maka terjadi spektrum. Nah, spektrum tersebut akan menghasilkan suatu getaran. Nah, getaran inilah yang akan dimanfaatkan untuk mengetahui kandungan dari bahan tersebut atau analit tersebut. Pita penyerapan yang paling menonjol pada daerah inframerah adalah berhubungan dengan daerah overtone, kombinasi vibrasi, dan gugus fungsinya. Nah, kalau misalkan ingin tahu overtone itu apa, silakan buka lagi di materi analisis farmasi. Nah, ini apabila ada dua senyawa, kalau misalkan pada daerah inframerah dekat berupa overtone dan kombinasi antara energi vibrasi, kalau daerah inframerah dekat merupakan fundamental dari vibrasi molekul, dan untuk inframerah jauh merupakan molekul rotasi. Di sini ada berbagai macam gerakan dari molekulnya, mulai dari antisimetrik, simetrik, untuk yang stretching, ada yang in plane-nya, ada yang rocking, ada yang scissoring, ada yang bending, di mana untuk molekulnya tersebut memiliki derajat kebebasan. Apabila molekulnya tersebut merupakan nonlinear, derajat kebebasannya adalah 3N dikurangi 6, kalau linear adalah 3N dikurangi 5. Ini ada vibrasi alur, vibrasi tekuk. Kalau tekuk seperti ini, dia molekul yang bisa bergerak-gerak. Kalau alur itu bisa memanjang dan memendek. Nah, seperti ini. Yang bagian sini merupakan simetris, yang ini asimetris. Untuk yang simetris, kita bisa lihat ini dengan ini jalannya bersamaan, tapi untuk yang asimetris tidak secara bersamaan. Ada vertikal, ada horizontal untuk energinya tersebut bergeraknya. Lalu interaksi antara radiasi inframerah dengan molekul. Untuk yang molekul simetris, apabila kedua molekul tersebut mempunyai keelektronegatifan yang sama dan tidak ada momen perbedaan pada dwikutubnya, tidak terjadi perbedaan muatan listrik pada kutubnya, dan medan dari sinar inframerah tidak berinteraksi dengan molekul yang lain. Nah, untuk molekul ini tidak mengalami perubahan vibrasi karena tidak dapat menyerap cahaya inframerah. Untuk molekul yang asimetris, molekul yang memiliki elektronegatifan yang berbeda, karena elektronegatifanya beda, otomatis net momennya beda. Kalau net momennya beda, ada perbedaan muatan listriknya. Apabila muatan listriknya tersebut berbeda, maka akan terjadi vibrasi alamiah dari interaksi antara medan listrik tersebut. Lalu terjadi absorpsi radiasi sinar inframerah dan dapat menyebabkan mengalami vibrasi. Nah, apabila sudah mengalami vibrasi tersebut, perubahan amplitudonya kita bisa kenal sebagai daerah tanggapan atau daerah sinyal inframerah. Nah, jadi untuk alatnya inframerah, di sini ada sumber cahaya. Kita bisa gunakan monokromator untuk yang tipe dispersi, atau kita bisa menggunakan tipe interferometer untuk yang FTIR.
di mana sampelnya tersebut kita bisa menggunakan detektornya, kita bisa menggunakan reflektan atau menggunakan transmitan. Untuk yang reflektan kita bisa menggunakan dari ATR, untuk yang transmitan kita gunakan plat KBR atau NaCl. Nah, untuk instrumentasi dari inframerah dekat sendiri terdiri dari empat bagian, yaitu yang pertama adalah sumber cahaya, lalu ada monokromator dan ada tempat sampel, dan yang terakhir adalah detektor. Nah, untuk pengukuran inframerah dekat kita bisa gunakan transmitan dengan prinsip hukum Lambert-Beer dan reflektan dengan prinsip hukum Kubel-Kamang. Kalau misalkan mau belajar lagi, silakan dibuka sekali lagi materi analisis farmasinya. Nah, apabila kita menggunakan inframerah dengan inframerah dekat, itu memiliki berbagai macam keunggulan. Yang pertama, preparasinya sangat sederhana karena biasanya menggunakan plat ATR. Lalu memiliki model yang bisa mengukur secara kuantitatif atau secara kuantitatif. Tersedia pada berbagai cara pengukuran. Lalu lebih cepat waktunya untuk akuisisinya, dan non-destruktif, artinya sampel yang tersebut bisa digunakan lagi. Dari suatu spektrum tunggal dapat diperoleh berbagai macam acuan untuk menentukan kualitas pada suatu sampel. Ini adalah alat yang tahun 2019 ini baru ditemukan, yaitu spektrofotometer reflektan, tapi bisa untuk daerah UV visible dan inframerah dekat. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita mau mengukur kadar dengan menggunakan spektrofotometer inframerah, yaitu di sini kita menggunakan analisis kemometrik, di mana prinsipnya kita menggabungkan antara ilmu kimia dengan statistik untuk memproses, mengevaluasi, menginterpretasikan data, sejumlah data, dan berdasarkan besar data dari analisis tersebut. Untuk kemometrik pasti kita menggunakan analisis multivariat. Untuk interpretasi datanya kita biasanya gunakan PCA. Untuk klasifikasi datanya kita bisa menggunakan LDA, SIMK, ANN. Untuk kalibrasinya kita bisa gunakan metode PLS, Paris Square, dan PCR. Principal Component Regression. Nah, untuk LDA, perbedaannya antara LDA dengan PLS, yaitu untuk LDA Linear Discriminant Analysis adalah suatu metode yang digunakan atau didesain secara matematika untuk mengetahui objek yang masuk dalam kelasnya tersebut berdasarkan spektra IR-nya. Tapi kalau misalkan PLS, partial least square, sering digunakan pada multivariat karena menghasilkan mutu model kalibrasi yang dihasilkan serta penerapannya itu lebih mudah. Nah, untuk PCA sendiri prinsipnya adalah dengan mereduksi data dan mengurangi jumlah variabel dari matriks yang tidak digunakan. Lalu untuk variabel baru merupakan skor komponen utama. Lalu di sini ada loading, yaitu menghubungkan antara suatu vektor dengan variabel awalnya, bisa mengurangi pengaruh dari noise pada spektrum inframerah. Itu kalau PCA. Kalau PLS sejenis dengan PCA dengan mereduksi data namun melibatkan respon dalam korelasinya sebagai prediktor. Untuk variabel baru yang dihasilkan tersebut direduksi dan diregresikan dengan metode ordinal least square. Untuk PCR sendiri merupakan teknik kalibrasi multivariat sama dengan PCA. Sebelumnya
teknik kalibrasi multivariat dengan PCA dulu, kemudian dilanjutkan dengan regresi antara komponen yang sama terhadap suatu respon. Nah, perbedaannya antara PLS dan PCR yaitu apabila kita menggunakan principal component regression atau PCR itu berdasarkan variasi maksimum antar data dari spektrum. Kalau misalkan kita menggunakan PLS tersebut, perbedaannya adalah perbedaan antara variasi maksimum data, spektrum, dan respon secara bersamaan. Jadi kalau PCR itu kita coba satu-satu, kalau PLS kita coba secara simultan. Untuk analisis diskriminan tujuannya adalah untuk melihat analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana untuk variabel responnya kita bisa menentukan senyawa tersebut mirip atau tidak masuk di variabel respon kualitatif, dan untuk senyawa tersebut bisa digunakan untuk prediksi atau model tersebut bisa digunakan prediksi atau tidak masuk di variabel kuantitatif. Untuk menggunakan diskriminan tersebut akan menghasilkan pemisah yang baik terhadap berbagai macam kategori. Nah, untuk klasifikasi sampelnya yang tidak diketahui masuk daerah unknown. Nah, untuk validasi dari metode PLS dan LDA tersebut ada metode yang disebut leave one out atau two fold cross validation, di mana untuk metode validasi silang atau cross validasi itu dengan menguji analisis model regresi tersebut dengan menggunakan data luar. Lalu data luar tersebut dimasukkan, nanti kemiripannya dilihat berapa persen. Nah, untuk metode tersebut tujuannya digunakan untuk melihat dari hasil statistiknya tersebut seberapa jauh dapat diimplementasikan pada sampel dalam set data yang independen. Nah, untuk validasi silang ada cross validation ada 3 macam metode. Yang pertama leave one out, yang kedua k-fold cross validation, yang ketiga two-fold cross validation. Di mana untuk leave one out dengan mengeluarkan satu model yang digunakan untuk satu sampel lalu diajukan pada model yang baru. Lalu ada key-fold validation, di mana membagi data tersebut dalam daerah K subset sampel. Satu subset sampel tersebut dikenal dengan daerah T-set. Nantinya T-set tersebut dan K-set tersebut akan digunakan sebagai training set. Nah, nanti training set tersebut pemakaiannya akan diulang sebanyak K kali. Nanti dari sana kita dapat mengetahui tingkat kevalidan datanya seperti apa. Lalu ada two-fold cross validation, yaitu dengan membagi sampel menjadi 2 bagian, yaitu training set dan test set. Nanti yang daerah training set ini yang akan digunakan untuk test setnya nanti dimasukkan di sini. Nah, pada saat hasilnya itu mirip, itu adalah merupakan hasil dari metodenya tersebut. Nah, untuk kualifikasi kinerja inframerah ada berbagai macam parameter. Yang pertama adalah detektornya, ringnya. Kita mau gunakan daerah inframerah dekat, inframerah jauh, atau sampai inframerah menengah, dekat, jauh. Lalu ada instrumennya apabila menggunakan suatu gas tertentu. Lalu apabila diperlukan suatu kondisi yang dingin, lalu ada spektra, resolusi spektranya yang akan kita uji, lalu ada panjang gelombang akurasinya sampai berapa, lalu softwarenya kita yang gunakan itu masih bisa terkalibrasi atau tidak, dan yang terakhir pada cahayanya dia memiliki pada kacanya yang berupa gelas Pyrex tersebut memiliki tingkat untuk memuainya yang sangat kecil.
Nah, untuk pengujiannya kita bisa gunakan untuk laser inframerahnya, kita bisa gunakan untuk splitter panjang gelombangnya. Terus ini yang diuji, kalau bisa menggunakan laser dari inframerah harus cepat, lebih cepat, mudah. Kalau instrumennya tersebut dengan menggunakan beam splitter panjang gelombangnya antara 7400 sampai 350. Lalu kita juga bisa gunakan untuk berbagai macam modul, atau kalau misalkan ada inframerah yang kita memerlukan nitrogen di sana, biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang memerlukan stabilitas yang cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya, untuk implementasi modulnya kita bisa gunakan dengan kalau tidak menggunakan ATR, kita bisa menggunakan KBR, di mana nanti tidak berpengaruh ketebalannya apabila KBR-nya 13 sampai 5 mm. Nah, adalah contoh penelitian dengan menggunakan sinar inframerah, yaitu adalah analisis lemak babi dalam minyak sawit dengan spektrofotometer inframerah. Nah, dari metode tersebut untuk analisisnya kita siapkan air dan bahan, ekstraksi lemak babi, lalu penerapan pengujian bilangan iodin pada inframerah. Lalu setelah itu karakterisasi campuran antara spektrum minyak babi dan minyak sawit. Lalu kita analisis dengan menggunakan spektrum inframerah. Setelah itu kita lakukan analisis PLS dan PCR, dan juga dengan kita klasifikasikan dengan analisis diskriminan. Lalu kita memperoleh hasil kurva kalibrasi yang terpilih, lalu kita bandingkan dengan analisis yang diskriminan. Lalu selanjutnya kita gunakan untuk metode analisis minyak tersebut dalam mie instan. Nah, untuk ini adalah karakteristik antara lemak sapi dan lemak babi, di mana pada lemak babi memiliki spektrum yang lebih tinggi pada daerah 3007 tersebut. Nah, pada daerah di sini dia merupakan ciri khas dari spektrum minyak B2 tersebut. Lalu kita kita campur, lalu kita masukkan di sini. Dari sini terlihat maka spektranya akan semakin menaik. Kadarnya akan semakin naik, semakin banyak campurnya lemak babinya, maka hasil dari spektrumnya akan semakin naik. Nah, dari hasilnya tersebut kita menggunakan berbagai macam campuran. Nah, campurannya tersebut kita gunakan untuk kalibrasi, untuk koefisien determinasinya, dan kita gunakan adalah Rod mean square error calibration. Nah, dari metode tersebut kita pilih nilai RMSEC-nya yang paling kecil, di mana nilai RMSC ini menggambarkan bahwa model tersebut memiliki kesalahan yang paling rendah. Pada penelitian ini adalah yang kita gunakan adalah normal segmen A. Nah, lalu kita plotkan kalibrasi dengan program PLS. Lalu kita validasi dengan menggunakan metode leave one out. Nah, hasil dari metode leave one out tersebut, koefisien determinasinya awalnya 0,995 jadi 0,916. Lalu bagaimana kalau misalkan kita lakukan dengan metode two-fold cross validation? Nah, dengan metode two cross validation tersebut diperoleh nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dengan 0,996. Lalu di sini nilai RMSD-nya semakin lama semakin kecil berdasarkan faktor-faktor tersebut. Nah, dari analisis tersebut kita bisa lalu kita plotkan dengan menggunakan common plot. Dari sini kita tahu bahwa ada campuran di sini merupakan campuran antara lemak B2 dengan
eh, minyak sawit yang di sini adalah senyawa yang minyak yang murni. Nah, dari hasilnya kita peroleh untuk beberapa sampel tersebut di sini ada yang mengandung lemak babi, di mana pada sampel tersebut sudah ada berlabel mengandung lemak babi. Yang lainnya ada produk impor mie instan yang tidak mencantumkan mengandung minyak lemak babi, dan berdasarkan metode tersebut itu tidak menghasilkan respon yang positif. Artinya apabila hasilnya minus tersebut, dia bisa dikatakan tidak mengandung lemak B2. Demikian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusi di Microsoft Teams.